Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, murid kelas 6. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar, alangkah baiknya kalian sarapan terlebih dahulu ya. Nah, jika kalian sudah melakukan semua, sekarang kita sebelum belajar berdoa. Kita lakukan secara virtual. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bu Yos akan membahas pelajaran 3 dengan judul Indahnya Nama-Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lihat pada gambar di bawah ini, gambar 3.1, seorang siswa sedang menyeberangkan nenek tua di zebra cross. Nah, itu adalah salah satu perbuatan terpuji ya. Nah, pada halaman 23, sekarang kita buka pada halaman 25. Nah, Bu Yos akan membacakan sekaligus menjelaskan kepada kalian ya. Nah, pada gambar 3.6 ini adalah ada gambar gula dan semut. Di sini, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, kita harus belajar kepada seorang guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh bantuan orang lain. Sebaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga ya. Kenapa Allah tidak membutuhkan siapapun? Karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya. Selanjutnya pada bab ini, nama-nama Allah yang baik, kita akan membahas 4 nama Allah yang baik. Yang pertama yaitu As-Somad. As-Somad. Nah, di sini tahukah arti As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita semua suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan membantu. Jadi sifat Allah As-Somad ini saling membantu. Siapapun yang membutuhkan bantuan kita, kalau kita bisa membantu, kenapa tidak kita membantu teman kita. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Disinilah Allah yang maha menentukan, maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, taman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita semua mensyukuri atas kekuasaan Allah. Jadi, semua alam semesta
Yang kita nikmati adalah ciptaan Allah. Salah satu contohnya apa tadi? Seperti gunung, seperti sungai, ya, sungai yang melenggak-lenggok, ya. Kemudian pepohonan yang indah, sawah, lautan yang luas, itu adalah ciptaan Allah Al-Muqtadir, ya. Allah Maha Kuasa. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Artinya Allah Maha mendahulukan. Allah itu selalu yang lebih dulu. Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa saja yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dahulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. Nah, contoh lain yang akan Ibu berikan Al-Muqaddim ini adalah contohnya, ya, Allah itu ada terlebih dahulu daripada alam semesta. Maka siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Kata Allah, kun fayakun, maka jadilah. Kalau Allah berkehendak maka akan jadi. Pada Al-Muqaddim ini, kalimat Al-Muqaddim Maha mendahulukan. Allah ingin menciptakan sesuatu, pasti akan terjadi. Ya, Allah ingin menciptakan gunung, kun fayakun. Allah ingin menciptakan langit dan bumi, kun fayakun. Semua atas kehendak Allah. Paham? Baik, selanjutnya yaitu Al-Baqi. Nama Allah yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Artinya yang maha kekal. Artinya Allah tidak akan musnah, tidak akan punah. Ya. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal. Ya. Tidak kekal atau rusak, sebaliknya Allah Maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Ketika Allah itu menciptakan manusia sejak lahir, ya, seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian tumbuh besar. Setelah tumbuh besar menjadi dewasa. Setelah dewasa dia menjadi tua. Jika sudah tua, siapa yang berkuasa kembali? Allah akan mengambil nyawa manusia, ya. Jadi yang Allah ciptakan di dunia ini adalah tidak kekal. Tadi contohnya dari bayi berubah menjadi balita, dari balita berubah menjadi dewasa, sudah dewasa menjadi tua. Maka selalu berubah, ya. Bahkan dia akan punah atau tidak kekal. Maka yang maha kekal di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari, ya, bumi berputar dengan porosnya, lalu nanti akan berakhir dengan kiamat. Disitulah berakhirnya kehidupan manusia. Maka tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah. Makanya kita harus mengenal sifat Allah, yaitu Al-Baqi, yaitu Allah Maha Kekal. Baik anak-anakku, kalian pasti semua sudah paham. Alhamdulillah, jika kalian sudah paham. Nah, di sini Bu Yos akan membacakan rangkumannya. Yang pertama tadi kita sudah membahas as-somad, artinya
Allah maha dibutuhkan. Kita pasti membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan kita, ya. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita membuat rumah, kita tidak mungkin membangunnya sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian Al-Muqtadir, Allah maha kuasa, maha menentukan, maha kuasa langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Kalau Allah maha kuasa atau Allah maha menentukan, di dunia ini kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Kita sudah tertulis, wah nanti si A anaknya ibu ini, anaknya bapak ini, itu tidak akan berubah, ya. Kita tidak akan bisa merubah takdir kita. Namanya Al-Muqtadir. Kita tidak bisa merubah takdir kita. Kita terlahir dari seorang anak menteri misalnya, contohnya, ya. Itu kita nggak bakal bisa merubah karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim, Allah maha mendahulukan. Ya, jadi semua ciptaan itu adalah ciptaan Allah. Allah yang terlebih dahulu. Sebelum ada isi bumi, maka adanya Allah. Yang keempat yaitu Al-Baqi, Allah maha kekal. Artinya Allah tidak akan mati, Allah tidak akan punah. Siapa yang akan punah? Kita semua yang akan binasa. Baik anak-anakku, jika kalian sudah paham, kalian kerjakan pada halaman 31. Ya, kerjakan. Di situ ada bagian B dan C. Selamat mengerjakan. Insyaallah Bu Yas yakin kalian bisa, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.